Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat kajian Riyadul Jinan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan para ikhwan yang juga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita berupa hidayah dan taufik dan kesehatan. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan meneruskan pembahasan dari kitab Salasatul Usul, yaitu 3 landasan utama. Bahasan yang kita sedang bahas yaitu kelanjutan dari pembahasan muallif yang menjelaskan tentang din Al-Hanafiyah, yaitu agama yang hanif, dan Islam dinamakan dengan Al-Hanifiyatus Samhah. Jadi dinul Islam dinamakan dengan Al-Hanifiyatus Samhah. Kita ambil dari ucapan mu'alif, ilam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanafiyata millata ibrahima an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqakum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa mana ya'buduni ayyuhidun wa 'adhamu ma amarallahu bihi tauhiduhu wa ifradullahi bil ibadah wa 'adhamu ma naha anhu syirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu wa dalilu qawlu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Nah, di bahasan ini bahwa pertama dinul Islam adalah milatu Ibrahim. Jadi agama Nabi Ibrahim juga adalah agama Islam. Itu yang sudah dijelaskan sekilas kemarin. Dan untuk mengetahui dalilnya, lihat surah Al-Baqarah pada ayat 129 sampai 131 ya. Yaitu firman Allah Ta'ala, id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lillahi rabbil alamin. Wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaquba ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi sekedar untuk mengingat bahwa milah Ibrahim adalah milatul Islam. Agama Ibrahim adalah agama Islam. Nah, untuk mengetahui dalil yang secara khusus yang menunjukkan agama Nabi Ibrahim adalah agama Islam, itu bisa dilihat pada surah Al-Baqarah ayat 131 atau dari ayat 130 juga boleh. Id qala lahu rabbuhu aslim, ketika berkata kepadanya Robnya aslim, artinya masuk Islamlah. Qala aslamtu li rabbil alamin, aku menyerahkan diri bagi Rabb alam semesta. Yaitu istislam, inqiyad. Wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub, dan telah berwasiat Nabi Ibrahim biha, yaitu dengan Islam, banihi kepada anaknya, wa Yaqub, demikian juga Yaqub. Mereka berkata, ya bunayya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya Allah telah memilih bagi kalian agama, yaitu Islam, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam.
Kemudian pada ayat 133-nya di ujung ayat, wa nahnu lahu muslimun. Kemudian agama Islam dinamakan Hanafiyah Samhah. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ayul adiyani ahabu ilallah? Qala al-hanafiyatu samhah. Bahwa Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat, agama yang mana yang paling dicintai Allah? Maka Nabi SAW menjawab, al-hanafiyah samhah. Kemarin telah dijelaskan hanif memiliki makna adalah al-muqbilu ala tauhid wal mu'ridu amma siwahu, yani minasyirki. Hanif artinya menghadap kepada tauhid dan berpaling dari lawannya, dari selainnya, yaitu syirik. Yaitu al-mailu anisyirki la tauhid, yang condong dari syirik kepada tauhid, maka itu dinamakan dengan hanif. Ya. Atau juga makna umum, ya, adalah al-muqbilu lil Islam wal mu'ridu amma siwah, yaitu menghadap kepada Islam dan berpaling dari yang lainnya. Adapun samhah adalah sahlah, artinya agama yang mudah dan penuh dengan toleransi. Ya, yang dimaksud penuh dengan toleransi ini karena agama Islam itu mudah dan umat Islam mampu memikul agama ini, sehingga umat Islam dianggap khairu ummah, sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi umat Islam dinamakan khiyaron wa udulan, khairu ummah. Kenapa? Karena umat Islam itu mampu memikul agama ini. Artinya umat Islam bisa mengamalkan agama ini. Kenapa bisa mengamalkan agama ini? Karena agamanya mudah. Ya. Dan din Hanif adalah din yang mengajarkan tauhid. Jadi din yang Hanif adalah din yang mengajarkan tauhid. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, hanya ini untuk mengingat agar nyambung dengan apa yang kita akan bahas hari ini, bahwa di sini menjelaskan salah satu hikmah Allah menciptakan manusia adalah untuk diperintahkan agar ibadah kepada Allah. Dan ini tentunya diulang-ulang, udah pada tahu. Dalilnya adalah surah Ad-Dariyat surah ke-51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan makna di sini adalah yuwahhiduni. Kemudian pelajaran sedikit, Allah mendahulukan penyebutan jin dan dari manusia karena jin lebih dahulu diciptakan dari manusia. Jadi penciptaan jin lebih dahulu dari penciptaan manusia. Dan jin diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah, dan malaikat diciptakan dari cahaya. Ya. Kemudian jin mukallaf, seperti ditaklifnya manusia. Artinya jin ditaklif, diberikan perintah, dianjurkan dengan perintah-perintah sebagaimana manusia diperintah. Dan jin juga punya syahwat, dalam arti syahwat yang itu condong kepada hak dan syahwat yang condong kepada batil. Kemudian wa a'dhamu ma amarallahu bihi tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah.
Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini mendefinisikan tauhid kepada salah satu pembagian dari tauhid. Jadi perhatikan dalam perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa a'dhamu ma amarallahu bihi at-tauhid, dan perkara yang paling agung yang Allah perintah adalah perintah untuk bertauhid. Apa definisi tauhid? Beliau mengatakan ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dengan beribadah. Nah, di sini perlu kita pahami bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendefinisikan tauhid kepada bagian dari jenis tauhid. Nah, kita jelaskan sekilas di sini. Tauhid dari sisi bahasa adalah min wahhada yuwahhidu tauhidan, ay an yaj'ala syai'a wahidan, wa huwa al-imanu wal iqraru bi wahdaniyatillah. Tauhid dari sisi bahasa adalah isim masdar dari kalimat wahhada yuwahhidu tauhidan, yang memiliki makna menjadikan sesuatu satu. Tapi dalam makna lugawi ini memiliki makna al-imanu biwahdaniyatillah. Jadi tauhid itu dari sisi bahasa memiliki makna keyakinan Allah itu esa. Jadi al-imanu biwahdaniyatillah, al-iqrar wal iman biwahdaniyatillah. Adapun tauhid, jadi adapun tauhid ini mengingat kembali karena apa yang kita akan jelaskan tentang makna ibadah sangat urgen untuk dihubungkan dulu dengan poin ini. Adapun tauhid dari sisi makna istilahi, memang para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan arti dari tauhid. Karena memang cakupan tauhid itu luas. Ya, secara global kita paham tauhid itu ada tiga. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma dan sifat. Ya. Maka para ulama mendefinisikan tauhid bisa dibagi kepada dua macam. Jadi para ulama ketika mendefinisikan tauhid, maka itu dibagi kepada dua macam. Macam yang pertama mendefinisikan tauhid dengan definisi yang mencakup semua makna tauhid. Jadi mendefinisikan tauhid dengan makna yang mencakup seluruh makna tauhid. Yang kedua, mendefinisikan tauhid adalah kepada salah satu dari macam tauhid. Jadi mendefinisikan tauhid kepada salah satu makna tauhid. Contoh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini beliau mengatakan ifradullahi bil ibadah. Beliau hanya mendefinisikan tauhid uluhiyah, tidak mendefinisikan tauhid rububiyah dan tidak mendefinisikan tauhid asma dan sifat. Berarti hanya sebagian dari makna hakikat tauhid. Seperti sebagian ulama mendefinisikan tauhid adalah adamu tashbih wa adamu tamtsil. Yang dimaksud dengan tauhid itu tidak menyerupakan. Artinya adamu tamtsil al-khaliq bil makhluk atau adamu tamtsil al-makhluk bil khaliq. Liqouli ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Seperti mendefinisikan tauhid itu diartikan tidak menyerupakan Allah. Jadi salah satu definisi tauhid adalah tidak menyerupakan Allah. Baik menyerupakan Allah dengan makhluk
atau menyerupakan makhluk dengan Allah. Nah, ini dalam definisi tauhid asma dan sifat. Jadi juz'i. Juz'i artinya mendefinisikan bagiannya saja. Ya. Maka para ulama terkadang mendefinisikan tauhid dengan dua definisi. Ada definisi umum mencakup semuanya, ada definisi yang menyebutkan sebagiannya saja. Nah, agar melekat dalam ingatan kita dan menjadi satu langkah untuk ilmu setelahnya, maka saya juga akan mengulangi definisi tauhid dalam istilah para ulama. Definisi tauhid secara umum saya akan bawakan dua definisi. Pertama adalah definisi yang maklum dengan sering diungkapkan oleh para ulama. At-tauhid huwa ifradullahi bima yakhtasu bihi. Yani ifradullahi bima yakhtasu bihi min rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Apa itu tauhid? Ifradullah, mengesahkan Allah. Bima yakhtasu bihi, dengan segala sesuatu yang khusus baginya. Min rububiyatihi, dari rububiyahnya. Wa uluhiyatihi, dan uluhiyahnya. Wa asma'ihi wa sifatihi, nama dan sifatnya. Artinya mengesahkan Allah dalam nama dan sifat. Itu definisi yang pertama. Definisi yang kedua, yaitu yang disebutkan oleh sebagian para ulama yang lain, seperti didefinisikan oleh Al-Imam As-Safarini rahimahullahu ta'ala dalam kitab Lawaimil Anwar di halaman ke-21. Beliau mengatakan apa itu tauhid. Ya. Al-Imam As-Safarini wa imamun min a'immati ahli sunnah, beliau mengatakan at-tauhidu ifradul ma'bud. Dengan berbeda tadi ifradullah, di sini adalah ifradul ma'bud. Al-ma'bud huwallah. Ifradul ma'bud ma'a i'tiqadin wa hadtahu dzatan wa sifatin wa af'ala. Apa itu tauhid? Ifradul ma'bud, mengesahkan yang diibadahi. Jadi mengesahkan Allah maksudnya. Ma'a i'tiqadin wa hadtahu, dengan dibarengi satu keyakinan mengesahkan dzatan, artinya dalam nama, wa sifatin, sifat, wa af'ala, dan perbuatan. Ketika disebutkan wa af'ala, yang dimaksud adalah tauhid rububiyah. Dzatan wa sifatin adalah tauhid uluhiyah. Ifradul ma'bud adalah tauhid dzatan wa sifatin adalah tauhid asma dan sifat. Ifradul ma'bud adalah tauhid tauhid uluhiyah. Jadi hanya beda redaksi saja. Jadi hanya beda redaksi dan satu dengan yang lainnya adalah sama intinya. Nah, ini adalah macam yang pertama, artinya mendefinisikan tauhid dengan makna yang mencakup dari ruang lingkup tauhid. Ya. Yang kedua, terkadang mendefinisikan tauhid dengan bagiannya saja dari tauhid. Seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Ushulus Salasah, dan nanti kalau kita berpindah kitabnya adalah Kasyfus Syubuhat, dan di beberapa tempat seperti Qawaidul Arba, ya,
kemudian qawaidus sittah, usulus sittah, qawaidul arba, dan di berbagai tempat. Dan ini juga apa yang sering diungkapkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, mendefinisikan tauhid kepada bagian tauhid, yaitu ifradullahi bil ibadah. Yaitu mengesahkan Allah dengan beribadah. Nanti kita akan definisikan ibadah. Ifradullahi ta'ala bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dengan beribadah. Nah, timbul sekarang pertanyaan. Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendefinisikan tauhid dengan bagian dari tauhid dan tidak menyebutkan semua tauhid? Jadi beliau hanya menyebutkan bagian dari hakikat tauhid dan tidak menyebutkan semua tauhid. Nah, tapi sebelum menjawab ini, agar kita juga tergambar, terutama mungkin ibu-ibu, ini tauhid yang 3 itu apa gitu kan? 3 tauhid itu tidak lain adalah tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Ini yang dimaksud dengan istilah 3 tauhid, pembagian tauhid kepada 3. Ada sebagian para ulama yang membagi tauhid kepada 2. Jadi ada sebagian para ulama yang membagi tauhid kepada 2, seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam beberapa kitabnya membagi tauhid kepada 2, seperti dalam kitab Madarijus Salikin. Ya. Kemudian Syarah Thahawiyah, beliau juga membagi tauhid kepada 2. Nah, yang membagi kepada 2 itu dengan macam yang berbeda tapi maknanya sama. Perhatikan, yang membagi kepada 2 adalah pertama tauhid ilmi khobari. Itu yang pertama, tauhidul ilmi al khobari. Kemudian yang kedua adalah tauhidul qasdi al iradi. Sebagian para ulama ada yang membagi tauhid kepada 2, tauhidul mursil wa tauhidul mursal. Yani tauhidul mursil, tauhidul mursal. Itu bisa dilihat dalam syarah kitab At-Tahawiyah, Aqidah Tahawiyah. Ya. Lihat di situ yang dimaksudnya begini. Dan tidak bertentangan dengan ulama yang membagi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Yang membagi 2 dengan istilah tauhid ilmi khobari. Itu mencakup tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Karena sifatnya adalah ilmu khobari. Artinya sifatnya adalah kita menerima berita tentang sifat Allah, tentang nama Allah, tentang keagungan Allah, perbuatan Allah. Maka itu adalah ilmi khobari, yaitu penetapannya melalui berita khobar dari Al-Quran dan Sunnah. Maka dinamakan tauhid ini ilmi khobari. Ya. Sedangkan yang kedua dinamakan tauhidul qasdi iradi. Yang dimaksud adalah tauhid uluhiyah. Kenapa dikatakan tauhidul qasdi iradi? Karena ini adalah menuntut perbuatan, yaitu ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Itu perintah untuk melakukan ibadah kepada Allah. Ya. Ada yang membagi kepada 2, tauhidul mursil. Yang dimaksud adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah yang mencakup 3 tadi. Tauhid rububiyah, uluhiyah,
dan asma sifat. Tauhidul mursal yaitu tauhidul mutaba'ah. Yaitu mursal yang dimaksud Rasul di sini. Mentauhidkan yang diikuti artinya adalah memurnikan dalam mentaati. Memurnikan dalam mengikuti, yaitu hanya mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama min ahli Yaman dan saya pernah berguru sebagian kepada beliau, ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan dalam kitab Adillah Kitab Tauhid, beliau membagi tauhid kepada 4. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhidul mutaba'ah. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Yamani ya, Al-Hudaidi artinya ahli Yaman dari ahli Hudaidah, Syati'il Bahar, beliau dekat dengan pantai. Beliau menyebutkan bahwa tauhid itu ada 4. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhidul mutaba'ah. Kenapa beliau menyebutkan 4? Itu menyertakan tentang mengikuti Nabi SAW bagian dari tauhid. Dalam arti kita mengikuti dan contoh hanya satu, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan tauhidul mutaba'ah. Karena sumber sunnah, sumber hukum, sumber contoh dalam beragama bersumber kepada satu orang, itu siapa? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian untuk tetap mengingat, jika ada orang bertanya, dari manakah kita bisa membagi tauhid kepada 3? Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Sebelum kita menjawab ini harus dipahamkan dulu sekilas apa itu tauhid rububiyah. Yaqulu ba'dul ulama, karena ini tentunya menggambarkan tauhid rububiyah adalah ifradullahi bil khalqi, ifradullahi ta'ala bil mulki, wa ifradullahi ta'ala bit tadbir. Tauhid rububiyah bisa digambarkan dalam 3 hakikat yang mencakup seluruh makna rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Ifradullahi bil khalqi, mengesahkan Allah dalam penciptaan. Artinya tidak ada pencipta untuk alam semesta dan seisinya kecuali Allah. Ya. Dalilnya sangat banyak. Yang paling mudah, Allahu khaliqu kulli syai'in alladzi khalaqas samawati wal ard ala lahul khalqu wal amru. Jadi ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan Allah sebagai pencipta. Yang kedua adalah ifradullahi bil mulki, mengesahkan Allah dalam kepemilikan. Artinya yang memiliki mutlak seluruh alam semesta dan seisinya adalah Allah. Adapun manusia nisbi, ya, pemilikannya. Yang memiliki semua alam semesta dan seisinya adalah Allah. Dalilnya gampang ya, surah Al-Fatihah, Malik Yaumiddin. Ya. Kemudian surat Tabarak yang mudah-mudah aja ayatnya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ala lahul khalqu wal amru. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Jadi ayat-ayat yang seperti itu, lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Maka ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Yang ketiga adalah ifradullahi bitadbir, mengesahkan Allah dalam pengurusan pengaturan. Jadi tidak ada sekutu bagi Allah dalam mengatur alam semesta ini, berputarnya matahari, berputarnya bumi, berputarnya bulan, planet-planet, bintang-bintang, siang malam. Dan termasuk ya biji-bijian itu dari mulai biji sawi kemudian berkembang, ya kemudian menjadi buah, kemudian burung-burung ya, dari mulai telur kemudian menetas kemudian menjadi seekor burung, kemudian bagaimana keteraturan dari binatang-binatang gitu kan, dari mulai seekor lebah ya hingga ke satu bunga, kemudian ada sarangnya, kemudian keluar madu,
kemudian sekarang menjadi sutra dari mulai kupu-kupu itu hinggap di satu bunga, kemudian dia menjadi kepompong, kemudian menjadi, semua itu adalah keteraturan, adalah Allah Ta'ala yang mengaturnya. Ya, dalilnya apa? Gampang. Surah Al-Fatihah apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbus Samawati wal Ardi, dan ayat-ayat yang semakna dengan ini. Nah, maka ini dinamakan dengan tauhid rububiyah, yaitu al-iman bi anna Allah ta'ala huwal khaliqu ar-raziqu al-mumitu al-muhyi ila akhirih. Sedangkan yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu apa? Bisa diterjemahkan seperti ma'alif, ifradullahi bil ibadah, atau dengan definisi lain sedikit berbeda, ifradullahi bi af'alil ibad. Jadi mengesahkan Allah dengan ibadah atau mengesahkan Allah dengan perbuatan hambanya. Maka ini adalah tauhidul ibadah. Dikenal juga dengan tauhidut ta'ah, mentauhidkan Allah dalam ketaatan. Yang ketiga adalah ifradullahi bi asma'ihi wa sifatihi, mengesahkan Allah dengan nama dan sifatnya. Bagaimana? Al-imanu bi anna lillahi asma'an wa sifatin taliku bi jalalihi wa 'azamatihi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yaitu kita beriman bahwa Allah punya nama, bahwa Allah punya sifat sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kebesaran Allah, dan tidak ada yang menyamai nama dan sifat Allah, ya. Jadi tidak ada yang menyamai hakikat nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, maka ini 3 tauhid, ya, yang mencakup seluruh makna hakikat tauhid, tapi digambarkan dalam 3. Nah, kemudian setelah kita tahu ini, ya, tadi pertanyaan, adakah dalil yang menunjukkan bahwa tauhid ini dibagi kepada 3? Jawabannya, kalau ingin yang dimaksud dengan dalil bahwa Nabi SAW mengatakan at-tauhidu salasatun, atau qala Allah Ta'ala at-tauhidu salasatun, memang tidak ada. Kalau yang dimaksud adalah redaksi menyebutkan kalimat 3, baik dalam Quran ataupun dalam Sunnah, memang tidak ada nas yang mengatakan at-tauhidu salasatun. Baik redaksi Quran ataupun hadis yang meredaksikan dengan letter lek mengatakan at-tauhidu salasa. Walakin na'rifu anna tauhidatan qasimu ila salasati aqsam bitatabbu, ya, at-tam ala adillah Qur'aniyah wa ala adillah hadisiyah wa aqwal as-sahabah. Tapi kita akan bisa mengetahui tauhid itu terbagi kepada 3 dengan melakukan penelaahan yang seksama, penelitian yang seksama terhadap isi Al-Quran dan terhadap penjelasan-penjelasan hadis-hadis Nabi SAW. Demikian juga penjelasan para salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim bahwa tauhid itu terbagi kepada 3. Dengan cara apa? Tatabbu tam, yaitu apa? Penelaahan yang seksama. Setelah para ulama meneliti dari surah Al-Fatihah sampai surah Qul a'udzu binnas, maka dapat disimpulkan tauhid itu ada 3. Jadi tauhid itu ada 3. Penelaahan ini seperti penelaahan ahlu lughah, penelaahan fuqaha. Ketika ahlu lughah berkata kalimat ada berapa? Isim, fi'il, huruf. Dari mana kita mengetahui bahwa kalimat itu terbagi pada 3, isim, fi'il, huruf? Ya, ternyata dari penelaahan. Ya, dari penelaahan bahwa kalimat imma isim, kata benda, atau fi'il, kata kerja, huruf, kata sambung. Karena huruf itu ada 2, ada huruf ma'ani, ada huruf hijai. Huruf hijai itu ada seperti abatasa, ya. Kalau huruf ma'ani itu seperti min, man, an, fi, ya, lan, an, dan semisalnya. Itu huruf-huruf yang punya makna. Ya, oleh sebab itu
Ya, umpamanya huruf itu fi, di dzarfiyah, min, di tab'id, ya. Kemudian lam itu adalah lil milki dan semisalnya. Kita mengetahui dalam bahasa Arab, ya, itu sesuatu yang harus kita paham karena memiliki mana yang berbeda dalam hukum ketika dimaknai berbeda. Ya, sebagai contoh kita akan mengetahui dalam ilmu fikih, ya, para ulama berbeda ketika mengusap kepala, wamsahu biruusikum. Ada yang mengatakan ba'nya li tab'id, mengatakan boleh mengusap kepala sebagiannya saja, gitu. Karena ba'nya li tab'id. Tetapi ketika orang mengatakan ba'nya lil ilsaq atau li isti'anah, maka yang dimaksud semua kepala diusap, ya. Kemudian sekadar beda membaca wa arjulakum atau wa arjulikum. Wa arjulakum atau wa arjulikum dalam bab wudu. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum atau wa arjulakum. Terjadi perbedaan. Bahkan dalam kalimat bismillah, bismillah menurut ahli sunnah ba'nya lil isti'anah. Menurut orang Mu'tazilah mengatakan ba'nya li sababiyah. Karena orang Mu'tazilah berkata perbuatan hamba bukan makhluk Allah. Ahli sunnah mengatakan perbuatan kita, perbuatan hamba adalah makhluk Allah. Sehingga kita tidak bisa melakukan satu perbuatan kecuali pertolongan dari Allah. Maka kita membaca bismillah, ba'nya dikatakan ba' lil isti'anah. Maka dikatakan kaun, yakni apa? Tayamunan wa tabarukan bil basmalah. Kita itu bertabaruk meminta pertolongan kepada Allah dan meminta berkat dengan menyebutkan bismillah. Jadi ini punya urgen, ya, huruf-huruf, ya, huruf-huruf. Nah, dari mana kita mengetahui bahwa kalimat itu bagi pada tiga? Dari tatabu. Sibawayh mengumpulkan, menelaah, ya, kalimat yang diungkapkan oleh orang Arab, disimpulkan itu. Maka beliau mengatakan kalamuna labdun mufidun kastaqim wahiduhu kalimatun wal qaul am. Disebutkan itu nadhamnya. Oleh siapa? Oleh Imam, ya, salah satunya oleh Pak Imam Ibnu Malik rahimahullahu taala, ya, yang menyusun tentang Alfiyah Ibnu Malik. Nah, kedua, seperti para ulama fikih dan para ulama usul ketika ditanya berapa hukum taklif, hukum, ya, maka kita mengenal hukum ada 5: wajib, mustahab, haram, makruh, mubah. Ya. Apa ada dalilnya mengatakan hukum taklif khamsah? Redaksi dari Quran ataupun redaksi dari hadis? Ya tidak ada, bitatabu. Bahwa redaksi yang berkaitan dengan syariat imma menunjukkan kepada wajib, perintah yang hukumnya wajib, atau perintah yang hukumnya apa? Mustahab. Larangan yang hukumnya haram, larangan yang hukumnya apa? Makruh. Dan perkara yang Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkannya, maka itu adalah hukumnya apa? Mubah. Dari mana? Dari tatabu. Artinya penelitian yang seksama kepada dalil-dalil syar'i. Nah, demikian juga tentang tauhid. Lalu dari mana kita melihat ayat-ayat itu? Nah, kita katakan, perhatikan juga ini sering diungkapkan bahwa Quran kata para ulama semuanya tauhid. Al-Qur'anu kulluhu tauhid. Quran itu semuanya tauhid. Bagaimana kita memahami dikatakan Quran semuanya tauhid? Para ulama mengatakan isi Al-Quran itu tidak lepas dari 3 isi. Dari surah Al-Fatihah sampai surah yang terakhir, surah An-Nas, yang jumlahnya adalah 114 surah, ya, 30 juz, ayatnya adalah 6.600 sekian ayat, semuanya tauhid kata para ulama. Bagaimana dikatakan tauhid? Nah, isi Quran itu ada 3. Yang pertama mimbabil akhbar. Isi Quran ini adalah berupa berita. Ya. Berita tentang apa? Berita tentang yang telah lalu, berita yang akan datang. Berita tentang para nabi, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, qasas isi Quran itu. Berita tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, keagungannya, kemuliaan Allah Ta'ala, rububiyahnya, dijelaskan Quran. Dan masa yang akan datang, seperti alam kubur, arsatil kiamah,
padang mahsyar, ya. Kemudian surga dan neraka. Itu adalah isi yang pertama, khabar. Isi yang kedua dari Quran itu adalah awamir wa nawahi, yaitu perintah dan larangan. Tadi disebutkan dalam kitab ini perintah terbesar adalah tauhid, larangan terbesar adalah syirik. Jadi larangan terbesar adalah syirik, perintah terbesar adalah tauhid. Ya. Adapun perintah, ya kesananya perintah salat, perintah zakat, perintah haji, perintah puasa, perintah jihad, perintah berbakti kepada dua orang tua, awamir semuanya. Nawahi, syirik, berzina, mencuri, minum khamar, membunuh, durhaka kepada orang tua, berbuat zalim kepada tetangga, dan semua bentuk-bentuk larangan. Yang ketiga, isi Quran itu al-wa'du wal-wa'id. Isi Al-Quran itu adalah berupa kabar gembira dan berupa kabar ancaman. Jadi isi Quran itu al-wa'du. Al-wa'du janji-janji Allah kepada pelaku kebaikan. Siapa yang melakukan ini pahalanya ini, siapa yang melaksanakan ini pahalanya ini. Kebahagiaan yang akan didapat di dunia, kebahagiaan yang akan didapat di alam kubur, kebahagiaan yang akan didapat di arasatul qiyamah, kebahagiaan yang akan didapat di surga. Maka ini wa'du. Wa'id adalah berupa ancaman, siksa, azab Allah, murka Allah, neraka, azab kubur, kenyataan-kenyataan azab di arasatil qiyamah, ya. Maka ini adalah wa'id. Nah, tapi semuanya adalah intinya agar manusia mentauhidkan Allah. Dalil-dalil tentang rububiyah Allah, dalil tentang semua intinya agar kita mentauhidkan Allah. Dalil diutusnya para rasul, dalil diutusnya para nabi, bahkan semua perkara adalah untuk tauhid. Diciptakan neraka dan ciptakan surga karena tauhid. Karena siapa yang mengikuti dan melaksanakan tauhid baginya surga, dan siapa yang menyelisihinya baginya apa? Neraka. Jihad ditegakkan untuk tauhid, ya. Amal soleh adalah untuk tauhid. Semuanya adalah untuk tauhid. Maka dengan itu dikatakan Quran semuanya adalah tauhid. Nah, kemudian bagaimana perincian bahwa tauhid ini bagi kepada tiga? Ya, sederhana saja bahwa surah Al-Fatihah telah menggambarkan tauhid yang tiga. Alhamdulillah, tauhid uluhiyah. Rabbul alamin, tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, tauhid asma dan sifat. Maliki yaumiddin, mencakup tauhid rububiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah tauhid uluhiyah. Ini surah Al-Fatihah menjelaskan tentang tauhid yang tiga. Dan yang paling mudah adalah ayat kursi. Allahu la ilaha illahu. Ini tauhid apa? Uluhiyah. Al-Hayyu Al-Qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Ini tauhid apa? Asma dan sifat. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu tauhid apa? Rububiyah. Maka ini adalah mencakup kepada tauhid yang tiga. Uluhiyah, rububiyah, dan asma dan sifat. Ya. Kemudian yang ketiga sekedar contoh kita lihat dalam surah Maryam. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Kita lihat Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ini tauhid apa? Rububiyah. Ya. Wastabir li ibadatihi. Ini adalah tauhid uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samia adalah tauhid asma dan sifat. Kita lihat dalam surah Quran. Ada surah yang secara khusus adalah asma dan sifat. Itu apa? Surah Al-Ikhlas. Yaitu apa? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada surah yang khusus tauhid uluhiyah. Yaitu apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ada yang mencakup kepada tauhid rububiyah. Lihat di sini qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, walaupun juga mencakup dalamnya uluhiyah. Maka bisa disimpulkan, perhatikan, awal Quran membahas adalah tauhid. Akhir Quran membahas adalah apa? Tauhid. Maka dikatakan kita 3 surah gitu kan. 3 surah berderetan. Surah Al-Ikhlas, surah
Kemudian surah Qul a'udzu birabbil falaq, surah Qul a'udzu birabbin nas. Semuanya adalah 3 qul. Ya, 3 qul. Ya. Ada calon kepala negara yang cuma hafal 3 qul. Dan itu musibah negara ini. Lihat di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala memulai dengan tauhid dan mengakhiri dengan apa? Dengan tauhid. Awalnya adalah tentang tauhid dan diakhiri dengan tauhid. Kemudian ketika Nabi SAW bertanya, ayu a'dhami ayatin fi kitabillah. Awi ayatin a'dhami fi kitabillah. Ayat yang mana yang paling agung dalam Quran? Maka ayat kursi. Kenapa? Sebab dalam ayat kursi itu mencakup 3 tauhid dan mencakup di dalamnya adalah 20 sifat Allah Ta'ala, 25 sifat Allah Ta'ala dan mencakup 5 nama Allah. Nah kita lihat kenapa dinamakan a'dhamu ayat. Pertama mencakup 3 tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Kemudian terdapat di dalamnya adalah 5 nama. 5 nama yang mana? Allahu, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Kemudian apa? Al-Aliyyu, Al-Azim. Jadi 5 nama. Allah, Lafzul Jalalah, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Kemudian apa? Al-Aliyyu, Al-Azim. 5. Ya. Yang memiliki 5 sifat otomatis sekaligus. Yaitu apa? Allah Dzul Uluhiyah, Al-Ma'bud, Al-Ma'luh. Ya. Kemudian apa? Al-Hayyu. Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum. Dan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika kita berdoa meminta dengan nama Allah, maka ada nama yang bisa kita berdoa dengan semua permintaan. Ada nama yang cocok dengan satu permintaan tanpa meminta yang lain. Karena nama-nama Allah memiliki keutamaan satu dengan yang lainnya. Kita lihat, kalau antum doa, Ya Rahman, irhamni. Tidak cocok kita mengatakan Ya Rahman, igfirli. Ya Ghafur, igfirli. Ya Razik, urzukni. Maka ini berdoa menselaraskan dengan makna yang dikandung dari nama Allah. Kita katakan Ya Rahman, irhamni. Ya Ghafur, igfirli. Ya Razik, urzukni. Ya Hafidh, ihfadni. Dan semisalnya. Maka seyogianya kita meminta dengan makna yang cocok dengan makna yang dikandung. Jadi nama yang cocok makna yang dikandung. Ya. Tapi ada nama yang semua apa yang kita minta akan terwakili dengan nama itu. Itu apa? Al-Hayyu Al-Qayyum. Kalau antum bilang Ya Hayyu Ya Al-Qayyum ihdini. Ya Hayyu Ya Al-Qayyum urzukni. Ya Hayyu Ya Qayyum igfirli. Sah. Kenapa? Karena hayatul kamilah. Al-Qayyum ay al-qaimu binafsihi. Allah itu la yahtaju ila ghairihi wa ghairu yahtaju ilaihi. Allah tidak memerlukan yang lainnya. Allah Ta'ala menciptakan arasy. Bukan Allah Ta'ala butuh kepada arasy. Oleh sebab itu Allah tidak dipikul dengan arasy. Faqul arasy ay bimakna a'lal arasy. Walaysa ma'anal arasy tahmiluhu. Ketika kita mengatakan Allah di atas aras, bukan berarti aras adalah memikul Allah. Karena Allah tidak butuh dengan makhluknya. Dan Allah Ta'ala maha besar dari makhluknya. Allah meliputi hambanya dan tidak ada makhluknya yang meliputi Allah Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam ayat kursi. Dan ini keagungan. Ya, keagungan kita memahami nama-nama Allah. Jadi kalau antum mengatakan Ya Hayyu Ya Qayyum urzukni, boleh. Tapi tidak demikian. Ya Ghafur urzukni. Ya Rahman urzukni. Karena tidak selaras dengan makna yang dikandung dari nama yang kita meminta. Dan keagungan kita lihat dalam ayat Al-Quran. Terkadang nama Allah disebutkan menyendiri. Terkadang nama Allah digabungkan. Seperti Ghafurun Rahim. Azizun Hakimun. Contoh ini 2 aja ini. Ghafurun Rahimun. Azizun Hakimun. Ghafur artinya Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pemaaf. Ya. Artinya Allah Maha Pengampun.
Tapi Allah mengampuni hambanya bukan karena Allah itu lemah. Maka disertai Rahim. Allah mengampuni hambanya, Allah memaafkan hambanya karena Allah Maha Pengasih, bukan karena Allah itu lemah. Kita manusia terkadang memaafkan banyak orang karena kita tidak mampu melawannya, karena kita tidak mampu membalasnya, maka kita melakukan pemaafan. Karena tidak bergabung dua nama dan dua sifat. Ajizun hakimun. Allah itu maha gagah tapi bijaksana. Banyak manusia yang gagah tapi zalim. Ada orang yang bijaksana karena lemahnya. Jadi ada orang itu tidak pernah berbuat zalim, kenapa? Karena lemah gitu ya. Dia hakim, dia bijaksana. Tapi apa? Karena lemah. Tapi Allah Ta'ala menggabungkan dua nama dan menggabungkan dua sifat. Ajizun hakimun, ghafurun rahimun. Nah, jadi yang jelas di sini kita bisa memahami bahwa isi Al-Quran adalah apa? Tauhid dengan perincian-perincian yang tadi disebutkan. Nah, kemudian di sini adalah ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah dalam beribadah. Ya. Kemudian usul salasahnya kita udah bahas awal sehingga tidak perlu di sini. Qala wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha mislul islami wal iman wal ihsan wa minhu du'a wal khauf war raja wa tawakkul wa raghbatu wa rahbatu wal khusyu'u wal khasyatu wal inabatu wal isti'anatu wal isti'adatu wal istighatsatu wa dabhu wan nadaru wa ghairi dzalika min anwa'il ibadah allati amarallahu biha kullaha lillah. Nah, perhatikan di sini ibadah yang Allah Ta'ala memerintahkannya seperti apa katanya? Islam, iman, ihsan, berdoa, rasa takut, rasa pengharapan, tawakal. Rogbah sama dengan makna roja tapi memiliki makna yang lebih luas. Rohbah sama dengan khauf, ya. Khusyuk, khasyah, inabah. Inabah artinya kembali. Isti'anah, meminta pertolongan. Isti'adah, meminta perlindungan. Ya, perlindungan dari keburukan. Wa istighatsah, wa dabhu, menyembelih, wa nadaru, dan bernadar. Wa ghairi dzalika min anwa'il ibadah. Dan dari perkara-perkara yang lainnya dari jenis-jenis ibadah yang Allah Ta'ala memerintahkannya, maka semuanya adalah untuk Allah. Nah, sekarang kita akan bahas tentang ibadah. Hanya di sini kita akan membahas poin yang sangat penting sebagai ilmu yang sangat urgen bagi kita, ya, untuk thalabul ilmi, memahami tentang ruang lingkup ibadah dan hakikat ibadah. Kita akan jelaskan dulu ibadah dari sisi bahasa dan ibadah dari sisi istilah syar'i. Ibadah dari sisi bahasa memiliki makna sebagai berikut dan saya meringkasnya. Yang pertama adalah bimakna al-khudu wa tadallul. Al-khudu wa tadallul. Al-khudu wa tadallul dalam bahasa kita diterjemahkan tunduk, patuh, menyerah, merendah. Jadi tunduk, patuh, menyerah, merendah. Itu dalam makna khudu wa tadallul. Maka ibadah itu digambarkan dengan ruku dan sujud gitu. Jadi ibadah itu dari sisi bahasa hakikatnya digambarkan dengan ruku dan sujud. Kedua, dari mana ibadah? Mana yang kedua dari sisi lugawi? Ibadah adalah bimana fi'lu ta'ah. Ibadah artinya adalah perbuatan taat.
Jadi ibadah itu adalah perbuatan taat. Mana yang ketiga, dan ini berkaitan semuanya, ibadah adalah al-istislamu lil amri. Artinya patuh kepada perintah, itu namanya ibadah gitu. Dari sisi makna lugawi yang disebutkan oleh ahlu lugah dengan berbeda-beda sumber, tapi itu yang dimaksud dengan ibadah. Jadi ibadah itu adalah fi'lu ta'ah, perbuatan yang mengandung makna ketaatan. Ya. Ibadah itu bermakna al-khudu wa tadallul, tunduk, merendah, taat. Maka digambarkan ibadah itu dengan orang itu sujud, ruku gitu. Dan ibadah itu memiliki makna istislamul ala amri, patuh kepada perintah. Jadi kalau orang itu taqarrub, ya dia tunduk kepada perintah. Ya seperti tukang sihir tunduk kepada perintah jin. Suruh menyembelih ayam camani, ya nyembelih gitu kan gitu. Suruh menyediakan sesajen, ya walaupun sesajen kadang-kadang tidak masuk akal. Masa sih jin itu senangnya surutu gitu ya. Ya, kemudian apa? Kalau ngasih rokok, rokoknya apa? Bukan rokoknya rokok apa? Bukan rokok umpamanya apa yang mahal gitu ya. Serutu, kemudian itu apa dibikin kelapa diparut, dikasih gula gitu kan. Ya. Kemudian senangnya apa? Senangnya kopi gitu kan. Makanya saya kalau pagi-pagi dikasih kopi suka teringat, kata saya nggak mau. Kenapa? Biasanya ini adalah untuk orang kesurupan. Ya, artinya apa? Itu istislamul amri. Bahwa ibadah itu dari sisi bahasa tunduk pada perintah. Bentuk ketaatan, bentuk ketundukan. Yang digambarkan melaksanakan perintah atau ruku dan sujud. Ya. Sehingga kita kenal tanah yang rata itu katakan ardul mu'abbad. Jadi tanah yang rata dikatakan ardul mu'abbad. Ya. Dengan bahasa Arabnya. Adapun pada makna istilahi, saya akan ketengahkan dua definisi yang disebutkan oleh ulama. Ada definisi yang mesti antum hafal, ada definisi yang tidak perlu dihafal, tapi tahu boleh, bagus. Apa sih ibadah itu? Al-inqiyadu wal khudu lillahi. Jadi al-inqiyadu wal khudu'u lillahi ala wajhi taqarrubi ilaihi bima syara'a ma'al mahabbah. Nah, perhatikan nanti kalau lupa nulisnya dengan ini terjemahannya akan potong-potong. Pertama, apa sih ibadah? Al-inqiyadu wal khudu'u lillah. Ibadah adalah patuh taat kepada Allah. Ala wajhi taqarrubi ilaihi, dengan bentuk pengabdian diri kepadanya. Jadi pengabdian mendekatkan diri kepadanya, taqarrub, mengharapkan pahala, mengharapkan ganjaran, takut akan azabnya gitu. Bima syara'a, dengan apa yang disyariatkan. Ma'al mahabbati, yang dibarengi dengan rasa cinta. Jadi yang dibarengi dengan rasa cinta. Maka para ulama menyebutkan rukun ibadah ada dua. Kamalud dulli wal hudu wa kamalul mahabbah. Sehingga para ulama mengatakan rukun ibadah itu ada dua. Yang pertama, kesempurnaan ketundukan, ketaatan dan merendah
dan kesempurnaan cinta itu adalah ibadah. Contoh orang sholat sekarang, orang sholat. Orang melakukan sholat itu dalam bentuk khudu wa tadallul ila amrillah. Dalam bentuk kita itu patuh, tunduk kepada perintah Allah. Dalam bentuk takorub. Bagaimana dikatakan takorub? Karena kita sholat ingin pahala. Kenapa? Karena kita sholat ingin mendapatkan ganjaran. Ada enggak orang yang beribadah tanpa menginginkan ganjaran? Itu zindik namanya gitu ya. Seperti sebagian orang-orang sufi yang mengatakan ibadah hanyalah cinta. Maka ini adalah bohong. Ala wajhi taqarrubu ilaihi. Tentunya orang itu melakukan sholat dengan tujuan dapat pahala. Iya. Ma'al mahabbah bagaimana dikatakan dengan cinta? Ya cinta kepada perintah itu dan cinta kepada yang memerintahkannya. Karena ketika orang itu melaksanakan sholat, orang cinta dengan sholat itu dan orang cinta kepada yang memerintahkannya, maka itu namanya ibadah. Ibadah. Dan itu rukunnya. Nah, definisi yang kedua yaitu definisi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, dan ini yang harus dihafal ya supaya melekat. Bahkan sejak kecil udah tahu definisi ini. Apa itu ibadah? Ismun jami'un. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali al-dhahirati wal batinah. Apa ibadah? Ismun jami'un, nama yang mencakup, likulli kepada setiap ma yuhibbullahu wa yardah, yang dicintai Allah dan diridhoi Allah. Minal aqwali wal af'ali, dari ucapan dan perbuatan. Al-dhahirati wal batinah, yang nampak dan tersembunyi. Maka ini dinamakan dengan ibadah. Ibadah. Jadi ibadah itu nama yang mencakup kepada setiap yang Allah cintai dan Allah ridhoi dari perbuatan dan ucapan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ya. Kemudian ruang lingkup ibadah ini dari apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dan disebutkan rinciannya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab ini, maka ibadah itu bisa dirinci dari 3 macam menjadi 5 perincian. Jadi ibadah itu 3 dengan 5 perinciannya. Gimana? 3 dengan 5 perinciannya. Perhatikan. Ibadah itu tidak lepas dari ibadatul qalbi, ibadatul lisan, ibadatul jawari. Jadi 3 menjadi 5. Gimana? Nah, kita jelaskan sekarang. 3 menjadi 5. Ya. Dan ini ruang lingkup ibadah. Ya. Ruang lingkup ibadah itu 3 menjadi 5. Pahami dengan jelas ya. Pertama, ibadatul qalbi, ibadah hati. Kedua, ibadatul lisan, ibadah lisan. Ketiga, ibadatul jawarih, ibadah anggota badan. Nah, ibadatul qalbi nau'an. Ibadah hati ada 2. Qaulul qalbi wa amalul qalbi. Ya. Ibadah hati ada 2, yaitu qaulul qalbi wa amalul qalbi. Ucapan hati dan perbuatan hati. Wa ibadatul lisan nau'an, dan ibadah lisan pun ada 2. Itu apa? Qaul lisan wa amalul lisan. Yaitu ucapan lisan dan amal lisan. Kemudian yang ketiga ibadatul jawari, ibadah anggota badan. Jelas ya, amal kalau anggota badan, tidak ada qaul jawari ya. Maka berarti apa? 5. Bagaimana perinciannya? Kita jelaskan juga. Ibadatul qalbi, ibadah hati, yang pertama adalah qaulul qalbi, ucapan hati. Seperti apa?
al-i'tiqadi bil iman wan niyah wa tasdiq. Yang dimaksud dengan ucapan hati adalah niat dan i'tiqad. Seperti kita mengatakan dalam hati amantu billah, amantu bi kitabillah, amantu bi rasulillah ila akhirih. Maka ini dinamakan qaulul qalbi, ucapan hati. Niat. Yang kedua, amalul qalbi, amal hati. Seperti apa? Al-mahabbah, al-khaufi, war-raja, war-ragbah, wal-khasyah, wat-tawakkuli, wal-inabati. Seperti yang tadi disebutkan, rasa cinta, rasa pengharapan, rasa takut, inabah, tawakal, khasyah, ragbah. Maka ini dinamakan dengan amalul qalbi, amal hati. Sedangkan yang kedua adalah ibadah tulisan. Yang pertama adalah qaulul lisan, ucapan lisan. Seperti apa? An-nutqu bi syahadatain, an-nutqu bi kalimatil iman. Kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian kita mengatakan dengan lisan amantu billah, bukan dengan hati kita. Dengan lisan mengatakan amantu billah. Maka itu dinamakan qaulul lisan. Timbul pertanyaan, adakah amal lisan? Qala ba'du salaf, kullu amalin la yuaddi illa bilisan. Setiap amal yang tidak ditunaikan kecuali dengan lisan maka dinamakan dengan amal lisan. Seperti apa? At-tasbih, at-tahmid, at-takbir, at-tahlil, ad-da'watu bilisan. Seperti apa? Kita mengatakan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, ya. Kemudian la haula wala quwata illa billah, berazan, berdakwah dengan lisan, maka ini dinamakan amalu lisan. Yang ketiga amal anggota badan, ya ini seperti sholat, seperti berpuasa, seperti berhaji, berumrah, berjalan ke masjid, semuanya itu dinamakan dengan ibadah. Jadi semuanya itu dinamakan apa? Ibadah. Ibadah. Nah itu ruang lingkup ibadah. Jadi kita memahami ibadah. Kalau dikatakan ibadah itu semuanya untuk Allah, maka berarti mencakup tadi ibadatul qalbi, ibadatul lisan, ibadatul jawari. Semuanya adalah lillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini pahami. Dua ya. Tadi definisi lugawi, kemudian definisi apa? Syar'i. Nah, pelajaran yang ketiga, ya, kita akan melihat macam-macam ibadah, anwaul ibadah, macam-macam ibadah ditinjau dari beberapa sisi. Pertama, kalimat ibadah di dalam syariat Islam, supaya kita bisa memahami dengan perinciannya, ya. Dan ini ilmu awal ya. Jadi nanti kalau belajar semua kitab udah terbayang. Ya, karena ini dasarnya. Kalau orang tahu dasarnya yang lainnya akan jadi mudah ya. Kalimat ibadah di dalam syariat Islam dan dalam kitab-kitab para ulama mengandung banyak macam dan sisi pembahasannya. Pertama, ibadah dibagi dua. Ditinjau dari sisi penggunaan kalimat. Yaitu ibadah bimana ismun lil fi'li. Pertama, ibadah ditinjau dari sisi nama untuk perbuatan. Maka ibadah maknanya tadi al-hudu wa tadallul. Artinya apa? Bentuk ketaatan, bentuk ketundukan, bentuk penyerahan diri, itu namanya ibadah.
Yang kedua ismun lil masdar. Yang kedua adalah mana yang dalam arti masdar. Yaitu apa di sini tadi definisi Imam Ibnu Taimiyah, ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Yaitu namanya jenis yang orang itu taqarrub kepada Allah. Jadi dengan jenis orang taqarrub kepada Allah. Maka ini bahasan yang pertama dari sisi tentang ibadah. Setelah kita paham lugawi istilahi. Yang kedua, para ulama membagi ibadah kepada dua. Ada ibadah amah, ada ibadah khosoh. Jadi ada ibadah amah, ada ibadah khosoh. Yang pertama dinamakan dengan ibadah amah. Juga dikenal dengan ibadah idtirari, ibadatul qahri wal mulki. Ibadah yang artinya bentuk ketundukan kepada iradah Allah secara kauni. Ibadah idtirari adalah ibadah keterpaksaan makhluk-makhluk Allah kepada ketetapan Allah. Tunduknya makhluk-makhluk Allah Ta'ala kepada ketetapan Allah secara kauni. Semua makhluk Allah adalah tunduk kepada ketetapan Allah. Tidak ada yang keluar dari ketetapan Allah. Siang malam tidak pernah mendahuluinya. Matahari beredar pada porosnya, bulan beredar pada porosnya, bumi beredar pada porosnya. Ya. Hal ini seperti ayat yang berbunyi walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'aw wa karha. Dan kepadanya lah tunduk yang di langit dan di bumi. Yang dimaksud tunduk kepada apa? Kepada iradah Allah secara kauni. Ketetapan Allah secara kauni. Karena iradah Allah ada dua. Ada iradah kauniyah, ada iradah apa? Syar'iyah. Taatnya makhluk kepada iradah kauniyah dinamakan dengan ibadatul amah. Ya, seperti kita juga sama, celakanya kita, bahagianya kita, beruntungnya kita, selamatnya kita dalam ketetapan Allah. Tidak ada yang keluar dari ketetapan Allah. Maka semua hambanya adalah tunduk kepadanya. Sebagaimana dijelaskan juga salah satunya dalam surah Maryam. Ya, pada ayat 93 di ujung ayat, wa in qul man fis samawati wal ardi ila ati rahmani abda. Artinya semua yang ada di langit dan di bumi datang kepada Allah dalam keadaan menghambakan diri. Artinya apa? Tunduk. Tapi ini dinamakan idtirari, keterpaksaan. Yang kedua yang dinamakan dengan ibadah khosoh. Ibadah khosoh yaitu apa? Yaitu ibadatut ta'ah. Atau dinamakan dengan ibadah ikhtiyari. Ala iradatillahi asyariyah. Ibadah khosoh artinya adalah ibadah ta'ah. Ibadah ikhtiyari atas pilihan hamba, bukan keterpaksaan. Di mana seorang hamba taat kepada Allah dengan pilihannya. Dinamakan juga tunduk kepada iradah Allah secara syar'i. Allah memerintahkan iman, Allah memerintahkan takwa, Allah memerintahkan tauhid, Allah memerintahkan hambanya melakukan ketaatan-ketaatan. Maka tunduknya hamba kepada perintah Allah di sini adalah dinamakan dengan ibadah khosoh. Kenapa? Karena ibadah ta'ah ala iradatillahi asyariyah. Nah, ini ibadah dalam istilah para ulama. Ya. Kemudian yang ketiga, ibadah ditinjau al-mutawajjih ilaih. Ibadah ditinjau dari sisi kepada siapa kita menghadapkan ibadah. Jadi ibadah ditinjau dari sisi kemana kita mengarahkan ibadah ini. Kalau ibadah itu diarahkan kepada Allah, maka dinamakan tauhid. Kalau diarahkan kepada selain Allah, maka dinamakan syirik. Ya. Jadi ibadah yang ditujukan kepada Allah dinamakan tauhid.
Dan ibadah yang ditujukan kepada selain Allah maka dinamakan apa? Syirik. Jadi ini mentauhidkan Allah. Ketika orang melakukan taat kepada selain Allah dan tunduk dan beribadah kepada selain Allah maka dinamakan apa? Musyrik. Maka dinamakan musyrik. Ya. Kemudian sisi lain bahwa para ulama membagi ya ilmu fikih, umpamanya ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Dan ini istilah-istilah yang muncul dari kalangan para ulama. Atau para ulama membagi ibadah mahdhah wa ghairu mahdhah. Yang dimaksud dengan ibadah mahdhah adalah ibadah yang peraturannya datang, tata kaifiyahnya. Adapun ibadah ghairu mahdhah adalah bentuk semua perkara yang dilakukan oleh manusia yang dengan niat taqarrub kepada Allah. Atau orang ke pasar, orang bekerja ketika dengan punya tujuan dia ingin menyelamatkan diri dari meminta-minta, ingin menafkahi anak, ingin menafkahi istri, ingin banyak sedekah, maka itulah yang dinamakan oleh para ulama hayatuna kulluha ibadatun. Semua hidup kita adalah ibadah. Jadi semua hidup kita adalah ibadah. Nah, kemudian 10 menit lagi untuk menjelaskan poin-poin ini berkaitan dengan ibadah. Ya. Bahwa ibadah masih tersisa 3 pembahasan lagi. Apa? Yang pertama adalah manzilatul ibadah, kedudukan ibadah dalam Islam. Yang kedua, syurutu qabuliha, syarat diterimanya ibadah. Dan yang ketiga, nawaqid, pembatalnya. Jadi pembatal ibadah. Nah, ibadah memiliki kedudukan yang agung dalam Islam. Salah satu keagungan ibadah untuk sementara dari puluhan keutamaan yang disebutkan oleh para ulama, kita ambil satu saja dulu. Apa yang menunjukkan kedudukan ibadah tinggi dalam syariat Islam? Satu saja catat. Salah satu hikmah tujuan Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk apa? Beribadah. Bumi dan langit diciptakan agar manusia beribadah kepada Allah. Itu salah satu keutamaannya. Diutusnya para rasul untuk mengajari manusia beribadah kepada Allah. Ya, bumi dan langit diciptakan agar manusia beribadah kepada Allah. Ini salah satu kedudukan ibadah. Makanya para ibu, para bapak yang saya hormati, ikhwan dan akhwat, lihat Imam Ibnul Qayyim mengatakan begini. Isi Al-Quran yang 30 juz, 114 surah, 6.600 sekian ayat, terdapat globalnya dalam surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah itu mewakili isi Al-Quran semuanya. Kemudian kata beliau, semua isi Al-Quran terwakili dengan satu ayat dalam Quran, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Islam itu ada 2 bagian, nisfuhu ibadah wa nisful isti'anah. Lalu Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyusun kitab Madarijus Salikin fi Manazilil Ibadah, itu 3 jilid, menyebutkan tentang sendi-sendi ibadah. 3 jilid. Dinamakan Madarijus Salikin. Diambil dari kata apa? Diambil dari kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan itu menunjukkan begitu agungnya ibadah. Jadi begitu agungnya apa? Ibadah. Kemudian yang kedua, syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah ada 3. Mungkin kalau kemarin 2, sekarang tambah 1. Syarat diterimanya ibadah ada 3.
Yang pertama, an yakuna musliman. An yakuna muwahhidan, musliman. An yakuna ala aqidati sahihah. Yang pertama, muslim, bertauhid, berada dalam akidah yang lurus. Ya. Jadi ini syarat pertama. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Menunjukkan semua amalan orang yang bukan muslim tidak akan diterima di sisi Allah. Jadi syarat yang pertama, ibadah akan diterima kalau dia muslim, akidahnya lurus. Makanya amal orang khawarij dikatakan la sarfa fala adla. Amal orang khawarij itu baik apa ibadahnya yang wajib tidak diterima, sunnahnya juga tidak diterima. Ya. Kemudian yang kedua, al-ikhlas. Ikhlas. Ikhlas. Ikhlas harus menafikan 3 hal. Jadi ikhlas harus menafikan 3 hal. Ariyah wa sum'ah wa iradatul amal li adi dunya. Ikhlas harus tergambar dengan 3 hal. Yang pertama, ada muria, tidak ada ria. Kedua, tidak ada sum'ah. Ya, walaupun semakna tapi mungkin hakikatnya berbeda. Dan yang ketiga, tidak melakukan amal soleh dengan tujuannya dunia. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membuat bab dalam kitab Tauhid minasyirki, yakni an ya'mal amal soleh iradati dunya. Termasuk syirik adalah orang yang beramal amal soleh dengan tujuan dunia. Jadi semata-mata dunia, maka itu bagian dari syirik. Yang ketiga adalah mutaba'atus sunnah, yaitu mengikuti apa? Sunnah, yaitu sesuai dengan syariat. Itu adalah apa? Syaratnya. Ya, syaratnya. Nah, ini globalnya saja. Dan mutaba'atus sunnah tidak akan terjadi kecuali amal kita bersesuaian dengan dalil dengan 6 hal. Jadi nanti kita akan memahami mengikuti sunnah itu baru dikatakan sah kalau menyesuaikan amal kita dengan 6 hal. Apa? Kaifiyah, tata cara. Al-adadu, jumlah. Al-waktu, waktu. Al-makanu, tempat. As-sababu, sebab. Al-jinsu, jenis. Jadi amal ibadah kita itu ada batasannya, ada ukurannya, ada kuwaidnya. Maka syariat meletakkan 6 pembatas. Jika amal itu bersesuaian dalam 6 ini, maka amalan itu dikatakan muwafaqatu syariah. Berikan contoh ya, yang 6 ini. Salat. Pertama, kaifiyahnya. Nabi SAW mengajarkan kaifiyah salat dari mulai takbiratul ihram, cara berdirinya, cara rukunya, cara i'tidalnya, cara sujudnya. Kapan sujud itu dikatakan sah? Kalau anggota badan yang 7 itu menempel ke tempat sujud. Ya, berarti itu kaifiyah. Yang kedua, jumlahnya. Jumlah rakaat. Duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Tidak boleh dirubah. Berarti itu apa? Adad. Waktu. Waktu salat. Duhur sekian sampai sekian, asar sekian sampai sekian. Tidak boleh orang salat di luar waktu. Atau sebelum atau setelah keluar waktu salat. Itu apa? Ada. Tempat. Ya. Salat ada yang ditetapkan tempatnya, keutamaannya. Seperti apa salat berjamaah di masjid. Kemudian ada keutamaan salat di 3 tempat. Itu apa? Baitul Maqdis, kemudian Masjidil Haram, Masjid apa? Nabawi. Dan ada keutamaan juga salat di mana? Kalau kita ziarah ke masjid apa ke Madinah, menziarahi apa? Menziarahi Masjid Quba. Siapa yang datang ke sana dan telah berwudu dari rumahnya, maka akan ditulis pahala apa? Umrah. Tempatnya. Kemudian di antaranya berkaitan dengan sebab. Ada ibadah dawatul asbab, seperti salat istisqa, salat gerhana, salat tahiyatul masjid, dawatul asbab. Jenis umpamanya apa? Akikah dengan kambing, berkurban,
dengan unta sejenisnya, sapi sejenisnya, kambing sejenisnya. Kalau sekarang orang berkurban dengan umpamanya kuda, harga kudanya bahkan 100 juta. Ya, daripada berkurban dengan kambing, banyak dia lebih baik berkurban dengan kudanya. Enggak sah. Karena jenis kurban telah ditetapkan 3 jenis binatang. Nah, siapa yang beribadah dengan mengikuti cara ini, maka muwafaqatus sunnah dan akan diterima. Nah, kemudian yang terakhir, ibadah itu ada nawakidnya, ada pembatalnya. Jadi ibadah itu ada pembatalnya. Nah, pembatal ibadah ini contoh aja ya, kita bukan merinci sekarang agar paham aja ruang lingkup ibadah. Ibadah itu terkadang ditolak oleh Allah karena tidak sah. Dan terkadang ibadah itu ditolak oleh Allah Ta'ala, tidak diberikan pahala karena ada penghalang untuk diberikan pahala. Jadi pahami, ibadah tidak diterima di sisi Allah. Sebab utamanya ada 2 dulu. Yang pertama, karena tidak dianggap sah. Seperti apa? Tidak berkumpul syarat rukun kewajibannya. Orang sholat tidak berwudu, padahal dia dalam keadaan hadas, tidak sah. Maka ibadahnya ditolak, sholatnya akan sia-sia. Orang sholat tidak berdiri padahal sehat dan tidak ada udzur, tidak sah sholatnya karena berdiri rukun sholat. Orang sholat tidak baca Fatihah, tidak sah sholatnya. Ketika orang beribadah tidak memenuhi rukun dan syarat dan kewajibannya, maka ini masuk dalam hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Maka setiap orang akan beribadah, pelajari apa rukunnya, apa syaratnya, apa kewajibannya. Jadi hukum fardu ain kepada setiap orang. Yang kedua, ingat Pak, ingat para ibu, ada ibadah yang berkumpul syarat rukunnya, berkumpul padanya wajib, bahkan dikumpulkan kepadanya sunnah-sunnahnya, tapi ternyata tidak diberikan pahalanya. Kenapa? Liwujudin mani'in yamna'uhu. Karena ada penghalang untuk diberikan pahala. Di sini ada 2 penghalang. Ada penghalang yang bisa membatalkan semua amal, ada penghalang yang menyebabkan sebagian amal itu tertolak. Yang pertama yang bisa membatalkan semua amal, apa? Syirik kepada Allah. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatuna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Surah Az-Zumar ya. Jadi kalau orang itu puasa, orang zakat, orang sholat, bahkan sholatnya sunnah, dari mulai takbiratul sampai salam sunnah, bahkan sholatnya ini adalah tidak riya, dia taqarrub kepada Allah untuk sholatnya. Tapi ternyata dia melakukan kesyirikan, menyembelih ayam untuk taqarrub kepada penghuni jin, penghuni nungageguh ieu tempat umpamanya gitu ya, orang Sunda. Lalu dia menyembelih, maka semua amalnya sia-sia dengan sebab kesyirikannya itu ya. Sehingga disebutkan dalam hadis, ada orang masuk neraka karena seekor lalat, dan masuk surga seseorang karena seekor lalat. Satu orang menyembelih seekor lalat karena taqarrub kepada jin, maka dia ke neraka. Seseorang menyembelih lalat karena taqarrub kepada Allah, maka dia masuk apa? Surga. Nah, yang kedua, ada hal-hal yang bisa membatalkan sebagian amal dan menyebabkan sebagian amal kita tertolak. Contohnya apa? Mendatangi dukun. Man atakahinan fasalahu an syai'in lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Siapa yang mendatangi dukun dan bertanya tentang sesuatu, maka tidak akan diterima salatnya 40 hari. Berarti apa? Walaupun salatnya sah,
berkumpul padanya rukun dan syarat, tapi karena dia datang ke dukun, maka jadilah dianulir pahala sholatnya gitu. Kemudian dalam hadis yang lain, ayu abdin abakoan saidihi, siapa saja budak yang lari dari majikannya maka tidak akan diterima sholatnya. Kemudian peminum khamr gitu ya, yang menampakkan dia sengaja minum khamr, maka tidak akan diterima sholatnya, ibadahnya. Ya. Jadi ini contoh-contoh yang menunjukkan bahwa terkadang dianulir. Kemudian yang terakhir ini sekedar contoh saja, bahwa ada perkara yang harus kita takuti ya. Di antara perkara yang menyebabkan amal kita itu akan dianulir dan tidak diberikan pahalanya, yaitu setiap orang yang melakukan bentuk kezaliman. Kan udah dijelaskan dalam hadis, tahukah kalian orang yang bangkrut? Kata sahabat itu yang bangkrut yang tidak punya uang perak, tidak uang emas, tidak punya harta. Tapi Nabi SAW mengatakan yang bangkrut adalah orang yang nanti datang, orang yang nanti pada hari kiamat datang dengan sholatnya, datang dengan sodakohnya, datang dengan puasanya, datang dengan amal-amal yang banyak. Lakin qad syatama hada wa qadafa hada wa daraba hada wa akhadha mala hada wa qatala hada. Tapi sayang ketika dia di dunia, katanya, dia melakukan bentuk-bentuk kezaliman, menuduh si fulan, berbuat zina, mencela, mencerca, membunuh, mengambil harta si fulan, pernah memukul si fulan. Fahada ya'hudu an hasanati wa hada ya'hudu an hasanati. Si fulan mengambil kebaikannya ini, si fulan mengambil kebaikannya ini, si fulan mengambil kebaikan ini. Fa in paniyat min hasanatihi, apabila telah habis dari kebaikan dia, katanya, maka orang-orang yang dizaliminya itu melemparkan keburukan kepada dia. Faturiha ilan nar, maka jadilah dia dilemparkan ke neraka. Jadi ini cakupan berkaitan dengan ibadah. Jadi ibadah itu ada mubtilatnya, ada pembatalnya. Nah, dan ini ruang lingkup yang berkaitan dengan hakikat ibadah, cakupan ibadah, jenis-jenis ibadah yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian nanti kita akan mempelajari satuan-satuan dari ibadah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, iman, ihsan, khauf, roja seperti apa. Nah, kita akan jelaskan nanti dalam pembahasan-pembahasan berikutnya, dan ini makna global berkaitan dengan arti ibadah. Ya, sampai di sini. Nah, kita akan buka pertanyaan-pertanyaan. Ya, silahkan pertanyaan yang ingin langsung boleh, yang pakai tulisan juga boleh.